Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, today's video is about descriptive text present by the fifth group. There are Nordiana, Melati, Waradayani Anissa Lucia, Rizka Alfiani, and me, Binar Febranti Dewi. So today we will describe about the structure of the stem. This is the structure of the stem made by the fifth group. So let's get started. The first one, let's talk about epidermis. Epidermis is right here. This is one of the structure of stem. So epidermis ditinjau dari bahasanya, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Epi artinya atas, sedangkan derma berarti kulit. So the epidermis is a part of the skin tissue system together with other special forms. The epidermis is the outermost layer of plant organs such as roots, stems, leaf, flowers, fruits, and seeds. Jadi epidermis ini adalah bagian terluar dari sebuah tumbuhan, terutama batang, ya. Kemudian epidermis batang sebagian besar tersusun dari sel-sel hidup yang memiliki aktivitas mitosis cukup tinggi. Nah, sel-sel tersebut mengalami pemanjangan secara tangensial dan pembelahan radial sebagai respon terhadap tekanan pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Epidermis sering juga dilapisi oleh kutikula. Nah, jadi epidermis ini pertumbuhannya sangat signifikan dan dapat kita amati seperti itu. And then the second is cortex. Cortex is, where is cortex? Right here. This is cortex. Cortex is composed of parenchyma tissue, which is the ground tissue. In the peripheral area, sometimes there are cholenchyma in groups or forming a closed circle. Nah, jadi jaringan sklerenkim dapat berupa serabut yang berkelompok dan sklerida yang soliter. Jadi sel-sel korteks ini dapat berisi tepung, kristal atau zat lainnya. Pada daerah korteks sering dijumpai ideoblas, yaitu berupa sel minyak, ruang lendir, sel kristal, kelenjar minyak, sel Hars, saluran gom, dan saluran lendir. And then let's move to ampullure, or we call parenchyma. Ampullure is this in the middle. Ampullure is the innermost of the trunk. Jadi ampullure ini adalah bagian tengah dari batang. This is the transport beam is not arranged dense, but there are basic network structure in between, which are called with pit. Oke, jadi parenchyma ini bagian tengahnya ya, yang di tengah-tengah, bagian paling dalam dari sebuah batang. And then cambium vascular. Cambium. This is cambium. Cambium vascular adalah silinder dari sel-sel meristematik yang seringkali tebalnya hanya satu sel. Jadi tebalnya itu cuma satu sel aja. Cambium ini meningkatkan lingkar tumbuhan dan juga menambahkan lapisan-lapisan silem sekunder dan juga phloem sekunder. Pada batang berkayu, cambium vascular terdiri dari sebuah silinder bersambungan dari sel-sel parenkim yang tidak terdiferensiasi dan terletak di luar ampullur dan silem primer serta di sebelah dalam korteks. Ini sebelah dalam korteks dan phloem primer. Oke. Selanjutnya kita ke xilem. This is xilem. Xilem is a network of vessels that function to transport water and nutrients that are absorbed by the roots to all parts of the plant. Nah, jadi xilem ini berfungsi untuk sarana transportasi tumbuhan untuk menyerap mineral, untuk menyerap nutrisi. Jadi itu melalui xilem. Sedangkan phloem in vascular plants, its function is to transport organic substance resulting from photosynthesis food such as sugar from the leaf to all parts of the plant. Nah, jadi berbeda dengan xilem, phloem ini dia menghasilkan dari hasil fotosintesis dia menghasilkan makanan berupa gula yang terkandung di dalam daun, yaitu salah satu bagian dari tumbuhan. Okay, that's all the description about
the structure of the stem. Hopefully this video can be useful for us. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.